Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Dan kali ini kita akan mengulas Honda Scoopy terbaru yang semakin keren dan stylish. Unit ini sudah siap saya review berkat dukungan dari Surya Wijaya Motor, dealer resmi Honda yang nggak cuma menyediakan berbagai motor berkualitas, tapi juga dengan layanan after sales yang lengkap banget. Di sini kamu bisa menemukan layanan servis profesional dengan ruang tunggu yang nyaman, lengkap dengan TV dan kafe kecil untuk kamu yang menunggu motor selesai diservis. Gak cuma itu, Surya Wijaya Motor juga menyediakan spare part fast moving yang lengkap, serta berbagai aparel dan merchandise asli dari Honda buat kamu yang ingin tampil beda. Nah, langsung saja kita mulai reviewnya dan lihat fitur-fitur menarik apa saja yang ada di Honda Scoopy terbaru ini. Let's go! Ini adalah Scoopy generasi ke-6. Scoopy ini pertama lahir itu tahun 2010 ya. Dan waktu itu dia masih menggunakan karburator. Lalu upgrade lagi di versi keduanya sudah menggunakan FI namun masih starter kasar. Dia upgrade lagi di generasi ketiga sudah menggunakan ESP. Di upgrade lagi generasi keempatnya sudah menggunakan idling stop system. Dan upgrade lagi versi kelima yang terbaru sudah idling stop system, sudah ESP, juga ditambahkan kunci keyless untuk varian tertingginya. Nah, untuk sekarang dia generasi ke-6, tampilannya juga lebih fresh lagi dengan adanya cover stang, di mana versi-versi sebelumnya dari 54321 dia stangnya masih terekspos, sekarang sudah ditutup cover rapi dan juga teknologi lampunya juga baru sekarang, lalu fitur-fitur yang lainnya juga sudah lebih upgrade dari versi sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas aja Scoopy generasi ke-6. Nah, di Scoopy generasi ke-6 ini ada perumakan yang benar-benar signifikan di bagian lampunya. Untuk desain lampunya sebenarnya dia masih menggunakan garis keturunannya dari yang sebelumnya, dari generasi 54321. Dengan headlamp yang bulat, tapi di sini ada beda. Kenapa? Karena cover headlampnya ini dia full dari atas sini sampai ke bawah dengan menggunakan mika bening. Lalu di dalamnya ini dia ada tulisan Scoopy dan di RL-nya warna putih di sekitaran lampunya, dan lampu utamanya ini dia menggunakan teknologi terbaru yaitu Diamond Cube. Jadi si sorotnya itu sebenarnya 3. Yang 2 ini untuk lampu utama dan lampu jauhnya yang tengah ini. Kalau dilihat sekilas kayak biasa aja, tapi nyala terang di malamnya belum bisa gua review seperti gimana karena belum coba. Nah, lalu kalau misalkan dilihat lebih dekat lagi, di bagian di RL sininya itu dan di bagian housing hitam di dalamnya itu dia ada bintik-bintik gitu. Jadi secara estetika detailnya dapat di motor ini. Dan gue cukup suka juga dengan improvement lampu ini karena dengan teknologi baru dan dengan desain yang seperti ini. Cakep sih. Lalu untuk bagian prestige ini dia untuk seluruh warna bodinya dibuat seminimalis mungkin karena memang dari namanya sudah, dari tipenya juga prestige, jadinya dibuat lebih elegan, dibuat tidak terlalu neko-neko, jadinya kalau dibawa di jalan pun nggak terlalu terlihat rame. Di bagian bawahnya untuk lampu sennya, dia kayaknya masih menggunakan lampu sen di generasi sebelumnya, bentuknya hampir mirip-mirip dan masih menggunakan bolham biasa. Cuma di sini dia ada ini nih, reflektor yang warna buram kayak gini. Jadi kalau misalkan dilihat dari depan, si bolhamnya emang nggak terlihat, tapi kalau lihat dari pinggir dia terlihat. Dan kalau misalkan dilihat lebih dekat lagi, ya ada unsur-unsur kristalnya juga di bagian reflektornya. Jadi ada kayak semacam gerigi-gerigi gitu berbentuk diamond di dalamnya sini. Lalu ini nih yang surprise yang membuat motor ini menjadi perbincangan, karena Scoopy yang sebelumnya kan stangnya masih terekspos. Nah, sekarang ditutup. Dan ada yang bilang suka, ada yang enggak. Kalau menurut gue sendiri, gue lebih suka karena kelihatannya lebih rapi. Dan selain itu, kalau misalkan kalian mau modif, karena di IMS kemarin, Scoopy juga dipajang yang varian modifnya. Jadinya tuh bisa ditambahin cover di sebelah sini.
kesan retro modernnya itu lebih dapat dengan menggunakan cover stang ini, menurut gua pribadi. Nah, lalu untuk bagian depan seperti ini. Untuk bagian bannya juga, karena dia tipe Prestige, dia menggunakan yang berbeda dari versi yang lainnya. Meskipun dia satu harga dengan yang stylish, tapi bannya beda. Untuk bannya dia menggunakan IRC tipe MB86 dengan velg warna bronze, dan ini velgnya juga baru. Ini seharusnya pabrikan yang lain juga ngikut ya. Model baru, ya velgnya baru gitu. Jangan itu aja. Sedangkan untuk tipe yang stylish dan yang lain-lainnya itu masih menggunakan ban federal. Ini sudah menggunakan IRC. Ya lebih bagus lah seperti ini. Untuk pengeremannya, bagian depannya dia menggunakan cakram. Satu piston aja di bagian depan sudah lebih dari cukup. Sedangkan bagian belakangnya masih menggunakan trombol. Nah, untuk perbedaan juga untuk tipe Prestige ini, untuk tipe Prestige dan tipe stylish dia untuk cover ininya, dasi ininya dibuat sewarna body. Sedangkan untuk versi yang dua di bawahnya, untuk bagian si dasi ininya dibuat berbeda. Ada yang warna putih dan juga warna hitam. Kayak gitu. Itu untuk bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian samping dan belakang. Dan ini untuk shaping dari bagian pinggirnya. Menurut gua sih ini udah proporsional banget sebagai retro modern. Nah, di bagian footstepnya dia dibikin rata, lurus, jadi nggak ada tonjolan sama sekali dari bodinya. Nggak takut kalau misalkan boncengan, apalagi cewek ya, terutama yang pakai rok panjang, nggak takut untuk nyangkut-nyangkut nih kalau misalkan turun atau naik. Karena biasanya cewek-cewek yang pakai rok panjang kebiasaan nyangkut di sini. Gitu. Jadi sekarang udah flat, jadi lebih aman lagi. Lalu jika kalian fokus ke CVT-nya, dia sudah nggak pakai kickstarter lagi. Karena untuk tipe yang Prestige dan stylish, dia sudah menggunakan keyless, jadinya nggak perlu pakai kickstarter lagi. Dan juga di speedometernya untuk yang keyless ini, untuk yang Prestige dan stylish, ya ada indikator baterai. Jadi kalau misalkan indikator baterainya udah nyala, udah harus peremajaan di bagian akinya, dia bakalan nyala, jadi nggak bakalan takut atau misalkan motor mati di tengah jalan karena akinya mati. Ada indikatornya. Sedangkan untuk dua tipe di bawahnya, itu masih menggunakan kickstarter, karena kuncinya masih colokan biasa, tapi meskipun kuncinya masih menggunakan kunci colok biasa, dia sudah dilengkapi dengan anti-thief alarm. Jadi aman-aman aja gitulah. Nggak terlalu worry, cuman bedanya dari colokan kuncinya aja. Lalu emblemnya berwarna bronze, tulisan Scoopy di sini. Nah, sekalian mumpung lagi di pinggir, kita tes untuk tingginya. Jadi dia tinggi joknya itu 740 mm. Nah, untuk gua yang tingginya 167, 166, kalau misalkan kita duduk di depan, ini nyaman banget, rata, dan posisi kaki bisa napak sempurna. Sedangkan kalau misalkan kita agak ke belakang dikit, kaki masih napak, tapi agak jinjit dikit lah ya, dikit, tapi masih napak sempurna. Nah, kalau misalkan kita duduk di bagian belakang gini, legroomnya cukup lega, jadi enak buat pindah-pindah, dan dia di bagian decknya ada gerigi-gerigi juga, jadi kalau misalkan pakai sepatu, nih, bisa lihat ya, dia keset, nggak takut licin atau melewat lah. Kalau misalkan hujan gitu kan, kepleset di deck kan kayak gimana gitu, kurang nyaman. Ini pasti dipastikan enak, keset gitu. Lalu kalau misalkan di bagian depan agak pendek lah, misalkan tingginya 160 atau 155, di bagian depan emang agak agak lututnya agak nyentuh, tapi bisa diakalin dengan kayak gini, atau misalkan kalau kalian kalau udah maju bisa langsung mundur ke belakang. Jadi legroomnya tetap lega. Ya gitu. Lalu kita bahas untuk bagian belakangnya. Ini dia penampakan dari belakangnya. Untuk bagian lampu belakangnya ini, kalau misalkan kalian lihat lebih dekat lagi, lebih detail lagi, ini tuh desainnya hampir mirip dengan yang depan.
Karena di aksen ini tengahnya dia bermotifkan gak tahu sama teknologinya atau enggak, tapi bentuknya sama kayak diamond cube yang ada di depan, kotak-kotak 3 seperti ini. Dan di sini dia di split. Jadi kalau misalkan kita lihat, atau misalkan apalagi kalau ininya warna putih, di varian yang warna putih, ini tuh kayak Pokemon ya, kayak bola Pokemon desainnya, lucu gitu, imut seperti ini. Dan juga di aksen-aksen reflektornya juga ada diamond juga, dan bintik-bintik yang ada di depan itu juga ada di bagian sini. Jadi untuk detail lampunya itu mirip sama yang depan. Jadi Honda menciptakan lampu ini tuh nggak main-main gitu. Emang bener-bener niat. Nah, untuk bagian samping, untuk lampu sennya juga sama kayak yang depan, masih menggunakan lampu bohlam biasa. Tapi dengan finishing seperti ini, di sininya agak buram, sininya baru kelihatan. Jadi kalau misalkan dilihat dari belakang sih, kelihatannya elegan banget ya. Lucu. Ini nih, kayak bola Pokemon. Lucu. Nah, itu paling untuk bagian belakangnya. Sekarang kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di motornya. Oke, ngomongin fitur, kita langsung aja ke deck bagian depan. Karena di sinilah fitur-fiturnya berada. Di sebagian sebelah kanan, dia ada ISS. Lalu di sini ada starter. Lalu di sini ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan lampu lighting. Untuk lampu sennya di sebelah sini. Nah, untuk gripnya juga beda nih. Bisa kalian lihat ya. Tuh. Gripnya bagus. Dan ini cepol. Enak banget. Remnya juga enak. Untuk depan dia cakram, belakang masih menggunakan trombol, tapi juga ada ini. Masih bisa dikunci. Oke. Lanjut ke bagian belakang sini. Di bagian sebelah kanan ini ada remote keyless-nya, kunci keyless-nya sama dengan varian Honda yang lain yang sudah menggunakan keyless, desainnya sama. Sebagian bawah ada penyimpanan kecil. Di bagian sebelah kirinya, ini juga cukup dalam nih, besar. Botol kayaknya masuk ke sini, tuh, dalam banget. Dan ada power Type-C ya untuk pengisian dayanya di sini. Bisa ditutup juga. Lebih modern ya. Lebih kecil gitu. Lalu di bagian tengahnya di sini dia ada hook yang bisa digini. Dan pengaitnya ke atas. Jadi bukan ditarik ke belakang tapi di atas kayaknya. Simple ya. Bagus, rapi. Ini untuk tampilan di belakang kemudinya seperti ini. Nah, untuk fitur keyless-nya, ini kuncinya dia seperti ini. Dia sama kayak Vario 160, PCX 160 juga sama, EDV 160 juga sama. Cuman kalau di PCX dan EDV, dia di sininya ada glossy. Kalau ini dia doff aja kayak gini. Kayak kunci Vario 160 sama. Tombolnya ada 2. Ini untuk kuncinya. Dan ini untuk alarm dan answer back sistemnya di satu tombol. Nah, itu alarmnya aktif tadi. Kita coba ya. Nah, itu alarmnya aktif. Kita matikan lagi. Sekarang kita bahas ke bagian speedometernya. Nah, untuk speedometernya kayak gini. Kita coba dari mati. Nah, untuk speedometernya dia baru seperti ini. Untuk di bagian atas ada jam. Bagian bawahnya ada speedometer dan di sini ada trip untuk MID-nya. Ada informasi trip, kilometer per liter, dan average-nya. Jadi dia ada odometer, trip meter, konsumsi bahan bakar real time, dan rata-rata konsumsi bahan bakar. Cukup komplit juga untuk MID-nya di bagian bawahnya. Ini lucu nih, indikator bensinnya juga lucu kayak gini, bulat kecil kayak gini. Dan untuk indikator yang lainnya, nah di sini ada kunci keyless-nya. Di sini untuk alarm
Sini untuk lampu jauh, ada eco-nya juga, dan sini ada untuk ISS-nya di bagian kiri kanan. Ada untuk lampu sennya kayak gitu. Lucu ya, kayak gini kurang lebih penampakannya. Lalu ke bagian rangka nih. Ya, di sini dia engine-nya di atas, engine mounting-nya, berarti dia sudah menggunakan rangka ESAF. Bagian bawahnya nggak ada ya, nggak ada engine mounting, clear. Dia sudah menggunakan rangka ESAF. Untuk ukuran bannya, dia menggunakan IRC ring 12. Nah, lalu kalau kalian beli Scoopy yang Prestige ini ataupun yang lainnya, kalian juga sudah dapat bundle paketan di luar helm, yaitu jas hujan. Nih kunci ganda buat cakram. Jadi safety-nya double nih, udah keyless, dikasih juga kunci untuk rem cakramnya. Jadi double protection. Lalu sini juga ada P3K lah ya, kecil-kecil untuk medis. Kalau misalkan ada apa-apa amit-amit, sini ada kasa, ada betadine, dan ada keychain juga nih, jadi HRC, mantap. Jadi Honda Racing, cakep. Dan selain itu juga kalian dapat ini case-nya, case remote-nya. Jadi kalau udah pakai ini case remote-nya udah pasti lebih elegan lagi di jalanan. Dan kalau misalkan mau nongkrong-nongkrong juga digeletakin aja, ini udah premium banget kelihatannya. Dan untuk yang terakhir nih, kalian juga dapat inflator sealer untuk ban. Jadi ada cairan bannya khusus. Kalau misalkan mau touring-touring, jalan jauh, gak perlu takut khawatir bannya bocor, karena sudah diproteksi dengan inflator ini. Nah, kayak gitu. Nah, cukup. Mantap ya. Nah, ini juga nih, ada aksesorisnya ternyata. Jadi aksesoris ini juga free. Di luar helm, kalian dapat ini semuanya. Mantap. Terbaik lah untuk Honda. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin motor video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang ingin motor Honda, pokoknya semua macam motor Honda, kalian bisa langsung datang ke Surya Wijaya. Itu nomor kontaknya, atau juga bisa kalian hubungi marketingnya lewat deskripsi di video ini. Oke, bye-bye.